Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas siapa Scooby-Doo and the Gang sebenarnya. Bersiaplah. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan akal dan sains. Beberapa hal di dunia ini memang ditakdirkan untuk lebih baik tidak diketahui asal-usulnya. Namun, di dunia ini masih ada sebagian orang yang berusaha menjelaskan sesuatu dari akarnya. Salah satu karakter dalam serial animasi yang selalu berusaha melogikakan hal yang tidak masuk akal adalah Velma dari serial Scooby-Doo. Velma adalah salah satu anggota dari Mystery Inc., para remaja pemburu misteri yang berkeliling dunia untuk memecahkan misteri yang ada di sana. Velma hadir sebagai karakter yang memiliki pemikiran kritis, selalu mencari alasan logis terhadap sesuatu yang mistis. Dengan adanya Velma, Mystery Inc. bisa mengungkap orang di balik hantu-hantu yang berkeliaran di tempat yang mereka kunjungi. Dari sekian misteri yang dipecahkan oleh Mystery Inc., mereka justru lupa akan misteri terbesar yang ada dalam universe ini. Entah mereka menyadarinya atau tidak, mereka tidak pernah menjelaskan tentang asal-usul dari Scooby-Doo. Seekor anjing yang bisa berbicara dan mengerti apa yang dibicarakan oleh manusia. Bukankah itu adalah suatu misteri besar yang seharusnya ada penjelasan? Jujur, kalian juga pasti pernah menanyakan pertanyaan yang sama kan? Kenapa? Dan siapa Scooby-Doo sebenarnya? However, dalam serialnya sendiri hanya ada sedikit penjelasan mengenai dari mana Scooby-Doo berasal dan alasan mengapa dia bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Serial ini telah mengudara selama 51 tahun atau setengah abad. Scooby-Doo bisa menjadi serial terlama yang bertahan di televisi. Dari 51 tahun itu, kita bisa menikmati 14 series dan 36 feature film. Semua serial dan filmnya itu memiliki pola cerita yang hampir sama, yaitu bagaimana geng ini memecahkan misteri yang ada di sebuah daerah. Biasanya terdapat sebuah laporan bahwa suatu daerah dihantui oleh sesuatu. Daerah tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan uang, sehingga biasanya ada satu pihak yang sengaja menjadi hantu atau monster supaya pihak lain tidak menguasai daerah tersebut. Hantu-hantu tersebut ternyata adalah manusia serakah yang ingin berkuasa. Dan ya begitulah, dari ratusan kasus yang telah dipecahkan, mereka mungkin tidak menyadari misteri yang selama ini ada di samping mereka. Matt Pat atau Matthew Patrick hadir untuk menjawab misteri tersebut. Dia menemukan sebuah series yang tidak biasa dari Scooby-Doo dan cerita yang ada di dalamnya juga cukup berat. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami, dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Scooby-Doo and the Multiverse. Oke, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa episode ini akan lebih banyak membahas mengenai multiverse yang ada di universe Scooby-Doo. Ya, bukan hanya Doctor Strange dalam MCU atau Marvel Cinematic Universe, namun jauh sebelum itu sudah ada SDU atau Scooby-Doo Universe. Keberadaan universe ini somehow akan menjelaskan mengapa kita bisa melihat hantu dalam universe Scooby-Doo hingga kemungkinan adanya teori simulasi di dalamnya. Namun sebelum ke sana, mari kita bahas terlebih dahulu dari mana Scooby-Doo berasal. Secara singkat, Scooby-Doo bukanlah anjing biasa, melainkan dia adalah keturunan dari alien. Terdengar konyol, namun ketika kalian menonton salah satu episode dalam salah satu serialnya, kalian akan paham mengapa Scooby-Doo secara rahasia adalah alien. Jadi begini, Scooby-Doo itu terdiri dari banyak series. Setiap series terdiri dari beberapa season, dan setiap season terdiri dari banyak episode. Tidak seperti kebanyakan film animasi lainnya, dalam Scooby-Doo setiap seriesnya itu punya judul. Hingga saat ini mereka memiliki 14 series. Nah, terdapat salah satu series dari Scooby-Doo yang dirilis pada tahun 2010 berjudul Mystery Incorporated. Serial ini memiliki 2 season, dengan setiap season memiliki 26 episode. Perlu kalian ketahui bahwa series ini adalah salah satu series terbaik dan paling diingat oleh penonton. Banyak orang yang menganggap bahwa series Mystery Incorporated ini terpisah dari series Scooby-Doo yang lain. Hal ini disebabkan karena konsepnya yang memiliki tone yang lebih gelap, drama di antara karakternya juga lebih intens, dan juga mengangkat tema cerita yang cukup berat.
Dalam serial ini mereka banyak menjelaskan tentang mitologi dan kebudayaan seperti Babilonia, Nibiru, hingga Anunnaki. Yap, Anunnaki. Kalian pasti pernah mendengar kata tersebut sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan kehadiran sebuah film berjudul One Anunnaki. Film tersebut mencoba untuk menjelaskan bahwa asal-usul manusia bukanlah dari Adam dan Hawa, bukan pula karena teori evolusi dari Charles Darwin, melainkan karena adanya sebuah ras dari luar angkasa bernama Anunnaki. Film ini dilarang tayang karena dikhawatirkan akan memunculkan kepercayaan baru hingga timbulnya hoax di mana-mana. Kalau boleh jujur, selain One Anunnaki, sebenarnya ada juga film yang menceritakan tentang asal-usul manusia berasal dari ras alien. Mungkin kalian bisa menontonnya. Film tersebut berjudul Prometheus dan Alien Covenant. Dua film tersebut tidak mendapatkan kontroversi karena emang film fiksi. Beda sama One Anunnaki yang dibungkusnya itu kayak dokumenter. Jadi lebih rentan orang untuk percaya walaupun belum jelas kebenaran dari film tersebut. Tapi di balik semua kontroversinya, kita akhirnya mengetahui bahwa Anunnaki dipercaya sebagai ras, entitas, atau mungkin Tuhan yang telah menciptakan manusia. Ini adalah sebuah topik yang sangat berat untuk dibahas. Bisa dibayangkan bagaimana jika topik ini kita temui dalam serial animasi, dan Scooby-Doo dalam series Mystery Incorporated ini adalah salah satunya. Mereka menjelaskan tentang Anunnaki, sebuah ras kuno dari luar angkasa yang datang ke bumi setiap beberapa ratus tahun sekali. Menariknya, dalam series ini diceritakan bahwa Anunnaki tidak memiliki bentuk fisik seperti manusia dan lainnya. Oleh sebab itu, mereka merasuki beberapa hewan. Akibatnya, hewan-hewan yang bisa berbicara atau mengerti apa yang dibicarakan oleh manusia itu adalah keturunan dari Anunnaki ini. Dan termasuk salah satu di antaranya adalah Scooby-Doo. Dalam serial ini, Scooby-Doo tidak hanya bisa berbicara, melainkan dia beberapa kali juga nampak tidak menyadari bahwa dirinya adalah seekor anjing. So, that's it. Terjawab sudah mengapa Scooby-Doo bisa berbicara atau memahami apa yang dibicarakan oleh manusia. Karena ternyata pada dasarnya dia bukanlah anjing biasa, dia adalah keturunan dari Anunnaki. Kemudian Mystery Incorporated tidak hanya menampilkan asal-usul dari Scooby-Doo, series ini juga mengenalkan kita pada sebuah konsep multiverse. Dalam episode terakhirnya, Mystery Gang berusaha untuk mengalahkan Anunnaki jahat yang terjebak di bumi. Untuk melarikan diri, Anunnaki jahat itu adalah sosok yang bertanggung jawab atas jahatnya orang-orang dari masa ke masa. Dia adalah sosok yang telah memanipulasi sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ketika Scooby and the Gang berhasil menghancurkannya, dunia yang ditempati oleh Scooby juga ikut hancur, dan mereka masuk ke sebuah tempat baru yang nampak sama dengan dunia sebelumnya. Mungkin inilah yang sering kita sebut sebagai dunia atau universe yang paralel. Semuanya nampak sama, namun orang-orang di dalamnya berbeda. Shaggy menjadi seorang chef yang terkenal. Velma berhasil menjadi seorang akademik hingga Fred dan Daphne akhirnya bisa bertunangan. Dari sinilah kita memahami bahwa Scooby-Doo memiliki universe dan timeline yang berbeda. Hal ini membawa kita pada sebuah isu yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu kehadiran hantu atau monster yang Mystery Gang hadapi. Formula yang kita tahu selama ini bahwa monster atau hantu yang ada di universe ini adalah manusia. Formulanya selalu seperti itu. Selalu saja manusia di balik topeng monster. Setidaknya ini adalah formula untuk TV show dan series pertamanya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak semua yang mereka hadapi adalah manusia. Setidaknya sejak Scooby-Doo and Scrappy-Doo, Mystery Gang selalu bertemu dengan hantu sungguhan. Kita bisa dengan mudah mengasumsikan bahwa hantu tidak nyata dalam satu universe, dan di universe lainnya, hantu itu benar-benar ada dalam beberapa film dan series yang benar-benar khusus, seperti The 13 Ghosts of Scooby-Doo, Scooby-Doo and Scrappy-Doo Show, dan Mystery Incorporated. Mungkin kalian berpikir ini hanyalah perubahan cerita saja yang awalnya hantunya adalah manusia, kemudian kreator menginginkan hantu sungguhan dalam show-nya. Namun ternyata ada penjelasan yang sangat menarik akan perubahan ini. Ternyata Scooby-Doo series pernah melakukan crossover dengan salah satu show lainnya, di mana show tersebut telah menyatukan dua universe Scooby-Doo. Buat kalian yang belum tahu, crossover adalah sebutan dalam film yang menggabungkan beberapa karakter berbeda dalam film ke dalam satu film yang sama. Karakter tersebut bisa menjadi cameo atau bahkan tokoh utama. Contohnya dapat kita lihat dalam film-film MCU, di mana satu pahlawan bisa bertemu dengan pahlawan lainnya dalam satu film. Nah, Scooby-Doo pernah melakukan crossover dengan salah satu serial televisi yang sangat populer, berjudul Supernatural.
Serial ini pertama kali mengudara pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2020 lalu. Pada dasarnya, ide cerita Supernatural dengan Scooby-Doo itu hampir sama. Supernatural menceritakan tentang dua bersaudara, Sam dan Dean Winchester, yang mengelilingi Amerika Serikat untuk menyelidiki berbagai macam kasus yang sulit untuk dijelaskan oleh akal, seperti adanya vampire, werewolves, dan lain sebagainya. Crossover ini terjadi pada tahun 2018 dalam season 13 episode 16 Supernatural berjudul Scooby Natural. Dalam episode tersebut, Sam dan Dean Winchester terhisap ke dalam sebuah televisi dan bentuk mereka berubah menjadi kartun. Menariknya adalah, mereka tidak hanya masuk ke dalam dunia Scooby-Doo-nya saja, melainkan benar-benar masuk ke dalam salah satu episode dalam Scooby-Doo, yaitu episode 16, seri Scooby-Doo Where Are You? A Fright of Night is No Delight, yang pertama kali mengudara pada tahun 1969. Jadi, episode yang di tahun 2018 dalam Supernatural ini sama dengan episode Scooby-Doo yang tahun 1969. Pada awalnya, episode 16 dari Scooby-Doo itu memiliki ending dengan formula yang sama, yaitu hantu dan monsternya adalah manusia. Namun dalam crossovernya yang tahun 2018, ada beberapa hantu yang ternyata adalah hantu sungguhan. Pada awalnya, Scooby and the Gang masih tidak percaya akan adanya hantu sungguhan. Namun pada akhirnya mereka pun meyakini bahwa beberapa makhluk dan monster atau hantu ada juga yang nyata. Lalu, apa pentingnya sih episode ini? Episode ini sangatlah penting karena episode inilah yang menyatukan dua universe Scooby-Doo. Kan tadi sebelumnya dijelaskan bahwa ada satu universe Scooby-Doo yang hantunya itu palsu, ada juga satu universe lain di mana hantunya itu adalah nyata. Nah, dua universe tersebut somehow menyatu dalam episode Scooby Natural ini. Dua pria dari Supernatural ini telah membuka pintu untuk hantu sungguhan masuk ke dalam universe di mana hantu bukanlah sesuatu yang sungguhan. Tepatnya ketika adegan di mana mereka terhisap ke dalam televisi membuat hantu-hantu sungguhan itu masuk ke dalam universe Scooby-Doo. Karena kan Supernatural sendiri emang hantu-hantunya sungguhan. Nah, si hantu-hantu itu masuk ke dalam universe-nya Scooby-Doo. Itulah sebabnya mengapa setelah episode ini yang dirilis tahun 1969, Scooby-Doo menghadirkan beberapa hantu sungguhan dalam episode dan filmnya seperti Scooby-Doo and Scrappy-Doo series dan The 13 Ghosts of Scooby-Doo. Oke, selain dua universe di atas, ada juga satu universe misterius dalam Scooby-Doo yang cukup menjadi perbincangan hangat para fan teoris. Universe ini ditandai dengan Shaggy yang selalu memakai kaos berwarna merah. Mungkin selama ini kalian lebih familiar dengan Shaggy yang selalu memakai kaos hijau, tapi ternyata ada juga beberapa episode yang memperlihatkan Shaggy mengenakan kaos berwarna merah. Ini seolah mengisyaratkan bahwa beda kaos artinya beda universe. Kira-kira universe apa lagi ini? Well, banyak orang yang menganggap ketika Shaggy memakai kaos berwarna merah, itu adalah Scooby and the Gang dalam universe simulasi digital. Ini dibuktikan dengan salah satu film direct DVD yang dirilis pada tahun 2001 berjudul Scooby-Doo and the Cyber Chase. Scooby-Doo and the Gang memasuki sebuah universe video game yang dilengkapi dengan tiruan mereka. Kita bisa melihat Scooby and the Gang nampak sama dengan tiruan mereka itu, kecuali kaos Shaggy dan kalung Scooby yang berwarna merah. Shaggy dengan kaos merah originally emang tinggal di dalam universe video game tersebut. Namun menariknya adalah Shaggy ditampilkan dengan kaos merah tidak hanya dalam direct DVD ini saja, melainkan dalam beberapa episode lainnya, khususnya dalam series The 13 Ghosts of Scooby-Doo yang mengudara pada tahun 1985. Ini membawa fan teoris pada sebuah teori yang mengatakan bahwa semua episode di mana Shaggy memakai kaos berwarna merah sebenarnya bersetting di dunia simulasi digital, sebuah universe yang berbeda dari universe yang lain. Ini adalah sesuatu yang menarik karena pertama kali kita melihat Shaggy dengan kaos merah itu pada tahun 1985. Tapi kita bisa mengetahui universe mereka sebenarnya di tahun 2001 lewat direct DVD-nya ini. Walaupun ini hanya teori, tapi ada satu bukti yang menguatkan teori ini. Tepatnya adegan ketika mereka saling berpapasan. Kita bisa melihat perbandingan antara Shaggy yang asli dan Shaggy yang berasal dari universe simulasi digital ini. Selain dari kaosnya yang beda warna kulit mereka juga berbeda. Shaggy yang simulasi digital berwarna agak kekuningan. Selain itu, matanya juga memiliki style gambar yang sama. Shaggy yang tahun 2001 ada warna putihnya, sedangkan yang satu lagi itu sama dengan warna kulitnya. Itu adalah beberapa detail dari Shaggy di tahun 1985. Bagaimana mungkin Shaggy di tahun 1985 bertemu dengan Shaggy di tahun 2001?
kecuali jika memang mereka berasal dari dua universe yang berbeda dan dipertemukan dalam direct DVD ini. Sebuah film yang menunjukkan bahwa Mystery Gang dan Shaggy yang berkaos merah sebenarnya bersetting di dunia simulasi digital. Oke, kita yakin banyak dari kalian yang masih bingung dengan video kita kali ini karena membahas banyak universe dalam Scooby-Doo. Kalau kata Wong dalam Doctor Strange, multiverse adalah sesuatu yang sedikit kita tahu. Pas udah tahu malah jadi pusing. Gimana nih yang nonton Doctor Strange The Multiverse of Madness? Pada pusing nggak? But anyway, sekarang kita bakalan recap episode kita hari ini. Pertama, Scooby-Doo itu terdiri dari beberapa series. Setiap series memiliki 1 hingga 2 season, dan setiap season memiliki beberapa episode. Salah satu series yang cukup dikenang oleh masyarakat adalah series Mystery Incorporated yang memiliki 2 season serta dirilis pada tahun 2010. Series ini memberitahu kita asal-usul dari Scooby-Doo di mana ternyata dulu ada sebuah entitas bernama Anunnaki datang ke bumi. Mereka tidak memiliki bentuk fisik hingga pada akhirnya mereka memasuki tubuh binatang. Itulah sebabnya ada beberapa binatang atau hewan yang bisa berbicara dan mengerti apa yang dibicarakan manusia. Surprisingly, Scooby-Doo adalah salah satu binatang keturunan dari Anunnaki. Kedua, series ini juga mengenalkan kita pada konsep multiverse. Mungkin selama ini kita hanya menganggap Scooby-Doo itu hanya ada satu universe saja, tapi ternyata setelah diselidiki terdapat banyak universe. Yang dijelaskan di atas hanya 3 universe, yaitu universe di mana hantunya palsu, universe di mana hantunya sungguhan, dan universe simulasi digital. Universe hantu palsu sempat bertabrakan dengan universe hantunya sungguhan gara-gara 2 pria dari series Supernatural, Sam dan Dean. Tabrakan universe itu menyebabkan beberapa episode dalam Scooby-Doo tiba-tiba menghadirkan hantu sungguhan dalam serialnya. Sebenarnya masih ada universe lain seperti dalam series A Pup Named Scooby-Doo hingga Be Cool Scooby-Doo yang memiliki style mirip Phineas and Ferb. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya episode Scooby-Doo. Udah ada 3 video yang membahas tentang Scooby-Doo. Kita harap kalian bisa enjoy dengan video-videonya terkhusus untuk kalian para Scooby fans. Di sisi lain kita juga minta maaf jika terdapat kesalahan baik dari pemaparan data, pengucapan maupun yang lainnya. Terima kasih telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Keripik Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.